Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda dari kelas Magister Ilmu Komunikasi Korporat. Berikut video ini adalah tugas UAS dari mata kuliah Teori dan Praktik Ilmu Komunikasi. Yang pertama, saya memilih teori proses informasi sosial. Teori ini merupakan pendekatan dalam psikologi sosial yang mengkaji bagaimana individu memproses, menyimpan, dan mengambil informasi sosial. Teori ini juga menekankan peran pengamatan, interpretasi, dan pengaruh sosial dalam membentuk perilaku dan pandangan seseorang terhadap dunia sekitarnya. Dalam konteks ini, orang belajar melalui interaksi sosial, observasi, dan pemodelan. Teori ini juga dapat berfokus pada konsep seperti atribusi, persepsi sosial, dan juga konstruksi realitas sosial. Dalam interaksi online melalui media chat seperti WhatsApp atau Telegram, proses informasi sosial terjadi meskipun dalam format digital. Beberapa elemen yang relevan termasuk yang pertama pemrosesan informasi sosial. Di sini pengguna menggambarkan diri mereka melalui teks dan media yang dibagikan. Penerima pesan kemudian memproses informasi ini untuk membentuk pemahaman tentang orang tersebut. Pembedalan dan pengaruhnya, pengguna dapat mempengaruhi satu sama lain melalui kata-kata, opini, atau perilaku yang ditampilkan dalam pesan mereka. Pembedalan ini perilaku dapat terjadi ketika orang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Nah, terus di sini pun ada persepsi sosial. Persepsi sosial di sini sebagian besar persepsi sosial dalam media chat bersumber dari teks, emoji, dan media yang dibagikan. Orang dapat membentuk pandangan mereka terhadap orang lain berdasarkan cara menulis, ekspresi digital, ataupun jenis media yang mereka bagikan. Dan lalu selanjutnya di sini ada hubungannya dengan interaksi dan respon. Respon cepat dalam obrolan dapat mempengaruhi dinamika sosial. Kesan seseorang terhadap yang lain dapat berkembang melalui pertukaran pesan seperti dukungan, penolakan, atau penghargaan. Selain itu juga ada konstruksi realitas sosial. Ini merupakan interaksi online dapat mempengaruhi cara orang memahami dan mengonstruksi realitas sosial. Grup atau komunitas dalam platform chat dapat membentuk norma, nilai, dan identitas bersama. Namun penting untuk diingat bahwa interpretasi pesan dalam format teks dapat memiliki kompleksitas tersendiri dan kadang form informasi nonverbal yang hilang dalam komunikasi tertulis dapat mempengaruhi proses informasi sosial. Dalam konteks teori kritis komunikasi dalam organisasi, hubungan antara manajemen perusahaan dan karyawan dipandang sebagai dinamika kuasa dan ideologi. Beberapa aspek nyata penerapan teori kritis komunikasi dalam hubungan ini melibatkan yang pertama, asimetri kuasa komunikatif. Identifikasi ketidaksetaraan dalam distribusi kuasa komunikatif antara manajemen dan karyawan. Nah, ini mungkin tercermin dalam pembagian akses informasi, kemampuan berbicara, dan pengambilan keputusan. Ideologi dan hegemoni ini merupakan penelusuran ideologi yang diterapkan oleh manajemen dalam komunikasi organisasi. Selanjutnya mencari bagaimana nilai-nilai pandangan dan norma yang disebarkan oleh manajemen mempengaruhi pandangan karyawan dan menciptakan hegemoni tertentu. Selanjutnya adalah memahami bagaimana informasi disaring dan dikelola oleh manajemen sebelum disampaikan kepada karyawan. Tentunya di sini ada memfilter dapat menciptakan persepsi yang berbeda mengenai realitas organisasi. Selanjutnya kritik terhadap dominasi bahasa. Analisis terhadap bagaimana bahasa digunakan untuk menjaga dan memperkuat struktur kekuasaan. Ini dapat mencakup pemilihan kata, retorika, dan juga konstruksi naratif. Partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi ini sejauh mana karyawan memiliki peran dan proses pengambilan keputusan. Penerapan teori kritis komunikasi mendorong partisipasi aktif karyawan untuk memecah hegemoni. Solidaritas dan kepentingan bersama ini dilihat apakah ada upaya untuk membangun solidaritas di antara karyawan dan manajemen untuk mencapai tujuan bersama, ataukah hubungan lebih dipengaruhi oleh konflik dan resistensi. Selanjutnya penggunaan komunikasi sebagai alat kontrol.
penelusuran cara di mana komunikasi digunakan sebagai alat kontrol dan pengaruh. Ini mungkin mencakup penggunaan hukuman atau penghargaan komunikatif. Selanjutnya, analisis ini membantu mengidentifikasi dinamika kekuasaan, konflik, dan tentunya potensi ketidaksetaraan dalam interaksi komunikatif antara manajemen, perusahaan, dan karyawan, dengan fokus pada transformasi menuju hubungan yang lebih inklusif.